Selamat sore, Pak Nosa. Perkenalkan, nama saya Vincentius Leonel Justin. Di sini saya sudah bersama dengan Darren L. Nathan Ponimin, Albertus Ariolanang, dan Fiorenzo Matthew Tambunan. Di sini kami akan menuntaskan tugas proyek film PPKN dengan mengangkat tema podcast. Pada kesempatan kali ini, podcast kami akan membicarakan dan mengupas tentang ideologi yang ada di Indonesia, khususnya ideologi yang saat ini relevan dan digunakan oleh halayak umum di Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ideologi Pancasila masih relevan jika digunakan oleh negara selain di Indonesia? Yang pertama, mungkin Darren, Darren bisa jawab pertanyaan gue dulu. Oke, terima kasih Leo. Jadi menurut saya pribadi, pertama sebelum kita menjawab bagaimana Pancasila itu relevan atau tidak untuk digunakan oleh negara Indonesia, negara selain Indonesia, itu pertama kita harus mengetahui bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang berdasarkan kelima sila atau nilai dasar dan dianggap sebagai pedoman hidup warga Indonesia. Kelima sila ini tentunya masing-masing memiliki artinya sendiri, di mana sila pertama menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, kemudian sila kedua itu mengenai hak asasi manusia, sila ketiga mengenai persatuan untuk negara atau sifat rela berkorban demi negara, dan yang keempat itu mengenai musyawarah untuk mufakat mencapai suatu kesepakatan, dan yang terakhir, yang kelima, itu mengenai sikap adil terhadap sesama. Ideologi Pancasila ini sudah digunakan oleh Indonesia sedemikian lama dan juga sudah memberikan hasil-hasil yang baik dan dapat mempersatukan Indonesia yang dikenal dengan keberagaman, dengan budaya yang sangat beragam, memiliki ras yang banyak, agama, suku, etnis, dan lain-lain. Namun untuk negara lain, ideologi Pancasila bisa relevan atau tidak itu tergantung pada kondisi negara yang tersebut. Bisa tergantung pada kondisi politik, sosial, geografis, sejarah, budaya, serta tradisi masing-masing negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki kondisi yang mirip dengan Indonesia, maka tentu ideologi ini bisa relevan. Tapi jika berbeda, maka harus ada modifikasi tertentu sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Untuk sekian, terima kasih. Oke, thank you Darren. Jadi intinya di Pancasila itu kan udah ada 5 sila, dan 5 sila itu intinya kelima-limanya itu baik, gitu ya Dar. Dan Yoi. semuanya itu prinsip dan tujuannya itu pasti baik, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat di Indonesia. Dan untuk pertanyaan relevan atau enggaknya digunakan, diimplementasikan untuk negara selain Indonesia, itu mesti balik lagi ke negara itu sendiri, apakah ada kesamaan di geografisnya, kondisi sosialnya, kondisi politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan kalau misalnya mungkin di negara itu mirip dengan Indonesia, kondisi sosial, geografi, politiknya bisa aja relevan ideologi Pancasila itu digunakan di negara selain Indonesia. Gitu, Der. Ya, Oke, sekarang gue mau minta pendapatnya Aal. Gimana Al? Pendapat lu tentang Pancasila? Baik. Ya, Jadi menurut saya, nilai-nilai yang digunakan dalam ideologi Pancasila memang berupa relevan di mayoritas negara yang sekarang berada di dunia saat ini. Sebelum saya menjelaskan kenapa, mari saya beri latar belakang kenapa bisa relevan. Jadi negara-negara di dunia sekarang mayoritas memegang ideologi demokrasi liberalisme. Karena pada pertengahan abad ke-20 sampai masuknya abad ke-21, Amerika berhasil mengalahkan Uni Soviet dalam Perang Dingin dan berhasil menempatkan demokrasi liberalisme sebagai ideologi dan sistem yang paling kuat di dunia serta dipertahankan oleh AS sampai sekarang. Nah, kenapa saya memberi latar belakang ini? Dikarenakan nilai-nilai yang digunakan dalam Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila-sila ini mempunyai chemistry dan dapat diadukan atau dimasukkan bagus kepada negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberalisme seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Republik Norwegia. Tetapi melainkan itu, apabila sistem ideologi diusahakan untuk dimasukkan dengan negara-negara yang otoriter ataupun diktatorial seperti Korea Utara, Federasi Rusia, dan Republik Iran, maka saya rasa ideologi Pancasila tidak dapat digunakan atau relevan karena nilai-nilai yang dipegang pemerintah di sana sangat begitu jauh dari nilai-nilai Pancasila dan sangat oposisi dengan apa yang kita percaya. Terima kasih. Oke, gue setuju sama Al bahwa kelima sila yang ada di Pancasila itu punya kaitannya masing-masing itu terpadu dengan satu ideologi yang sama yaitu demokrasi liberalisme. Jadi walaupun prinsip atau bunyi dari masing-masing sila di Pancasila itu berbeda, tapi pada intinya semua itu bermuara pada demokrasi liberalisme dan itu bakal cocok banget buat negara-negara yang menganut demokrasi liberalisme. Kecuali tadi yang udah disebutin sama Al, negara-negara Korea Utara, Federasi Rusia, Republik Iran itu yang mengimplementasikan otoriter dan diktatorial itu mungkin harus didiskusikan lebih lanjut lagi begitu. Betul Oke, sekali. berikutnya. Oke, thank you Al. Berikutnya untuk pertanyaan tentang kita akan gali sila yang ada di Pancasila ini. Pertama, mengapa Indonesia didominasi oleh agama Islam dan kenapa sistem atau aturan syariah tidak cocok di Indonesia? Pertanyaan ini gua tujukan kepada Darren. Silakan Darren. Oke, terima kasih Dio. Jadi yang pertama, saya akan menjawab mengapa Indonesia itu didominasi oleh orang yang beragama Islam. Dari dulu kita tahu bahwa di pelajaran sejarah itu Indonesia didominasi oleh agama Islam karena penyebaran agama Islam yang terjadi pada abad ke-7, yaitu melalui para pedagang dan musafir yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama ke seluruh dunia. Dan pusat terjadinya penyebaran ini terdapat di Pelabuhan Barus, yaitu yang merupakan pelabuhan internasional kuno, di mana pelabuhan itu juga merupakan tempat terjadinya perdagangan, sehingga akan terjadi sebuah sosialisasi interaksi sosial. Nah, para pedagang yang juga datang atau masuk ke Nusantara itu akan menetap. Dan beberapa dari pedagang ini ada yang membentuk keluarga dengan warga setempat. Contohnya itu Raden Rahmat dengan Nyai Manila yang kemudian menghasilkan keturunan Muslim dan cara ini juga dianggap sebagai cara yang baik dan karena mereka dengan cara ini dapat memicu ketertarikan orang lain untuk menganut agama Islam sendiri. Cara menganut agama Islam itu juga mudah karena kita hanya cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, untuk mengapa aturan syariah Islam itu tidak cocok dengan Indonesia? Karena terdapat perbedaan agama yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia itu mayoritas mayoritas warga negaranya itu merupakan agama Islam, tidak semua orang menganut agama Islam. Dan Indonesia itu merupakan negara yang berdasarkan atas ketuhanan, terdapat pada sila ke-1. Dan selain itu, syariah Islam itu juga bertentangan dengan semboyan bangsa Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apabila Indonesia menganut syariat Islam, maka akan terjadi perpecahan. Seperti pada masa sebelum kemerdekaan dan mudah sekali untuk dipengaruhi oleh negara lain. Oke, Darren. Berarti aturan syariah Islam itu nggak cocok buat di Indonesia karena bertentangan dengan sila pertama di Pancasila, maaf, dengan semboyan yang ada di Pancasila, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, semboyan bangsa Indonesia yang kita anut sampai sekarang. Dan oleh karena itu kita juga harus kita nggak boleh mementingkan ego masing-masing supaya kita semua dapat hidup dalam
tali persaudaraan dalam jalinan persahabatan yang baik di Indonesia. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau tadi itu kan pertanyaan yang menyinggung tentang agama, ideologi agamis. Sekarang gue pengen tanya, kederan juga, masih kederan tentang ideologi liberalisme yang masih ada kaitannya ke Pancasila. Apa pengaruh liberalisme di Indonesia dalam pembentukan Pancasila? Silakan, Deren. Oke, jadi singkat cerita dalam pembentukan Pancasila, liberalisme itu tentu memiliki pengaruh yang cukup besar. Ini bisa dilihat dari kelima sila Pancasila yang berbunyi, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini sudah menjelaskan bahwa kita itu harus memperlakukan seseorang atau orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan olehnya. Liberalisme juga menekankan unsur HAM, dan hal ini juga ditekankan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, thank you, Deren. Tadi agamis sudah, liberalisme udah, sekarang waktunya komunisme atau sosialisme. Pertanyaannya gini, mengapa dalam UUD 1945 masih ada unsur sosialisme, terutama pada pasal 27 ayat 2. Gue bacain bunyinya begini. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan di pasal 34 yang berbunyi, warga negara juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan tidak mampu. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah. Gitu, Der. Udah paham? Ya, paham nih. Ya. Oke, Jadi silakan dijawab. pertama, unsur-unsur sosialis yang ada pada UUD itu secara sengaja dibuat oleh para pendiri bangsa-bangsa. Kita dapat ingat bahwa Indonesia itu menganut ideologi Pancasila, dan pada sila kedua yang menekankan HAM, sehingga tentu ada beberapa unsur-unsur sosialis. Saat mendirikan UUD tersebut, itu berarti sebelum kemerdekaan Indonesia, itu kan dunia masih ada banyak sekali perang-perang seperti Perang Dunia Kedua, dan Indonesia pun masih dalam kondisi jajahan Belanda, sehingga tentu masih ada beberapa ideologi-ideologi seperti ideologi komunisme maupun sosialis yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan UUD tersebut. Singkat cerita sih begitu. Oke, berarti gue simpulin untuk tema konten, pertanyaan konten yang ada di Pancasila ini, untuk agamis sendiri yang syariat Islam, itu berarti udah bertentangan dengan Pancasila, jadi nggak mungkin rasanya di Indonesia yang beragam, kita banyak suku, banyak ras, banyak agama, itu tiba-tiba datang diimplementasikan syariat Islam itu, dan akhirnya hukum-hukum Islam yang ada itu dilakukan secara dipukul rata untuk semua masyarakat Indonesia, termasuk yang bukan Islam. Itu udah pasti nggak mungkin. Sedangkan untuk liberalisme dan komunisme atau sosialisme itu memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan Pancasila ini, seperti tadi yang udah Darren sebutin. Pertanyaan berikutnya ke Aal, gue pengen tanya ke lu, Al. Kenapa Indonesia nggak pakai ketiga ideologi besar yang tadi itu ya, agamis, liberalis, dan sosialis atau komunis? Kenapa harus disatukan dulu jadi Pancasila, baru dipakai? Kenapa nggak pakai masing-masing dari ideologi itu aja? Baik, baik. Jadi, menurut saya untuk tidak menyinggung ketiga ideologi terbesar tersebut yang merupakan liberalisme, agamis, dan komunis, tentu saja dengan sendiri dapat menjadi ideologi yang mencukupi apabila digunakan negara lain. Seperti misalkan liberalisme untuk Amerika Serikat, agamis untuk Iran, ataupun komunis untuk Korea Utara atau untuk kasus paling lama Uni Soviet. Tetapi kasus Indonesia merupakan kasus yang sangat unik. Karena dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara yang mempunyai ratusan hingga ribuan pulau yang terpisah satu sama dengan lain. Hingga masing-masing pulau ini memiliki mau dan ketidakmaunya, kepercayaan, hal-hal yang diperbolehkan dan tidak disukai yang berbeda. Sehingga apabila kita hanya menggunakan
salah satu ideologi di satu tempat, kita tidak bisa menggunakannya. Hal ini sudah pernah terjadi dengan kasus pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh GAM, Gerakan Aceh Merdeka, di mana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengimplementasikan ideologi demokrasi di sana dan supaya Islam tidak terlalu mengkontrol di sana. Tetapi melihat bahwa Aceh itu mayoritas Muslim, maka tentu saja hal-hal ini dilawan balik sehingga pemerintah terpaksa untuk meletakkan ideologi agamis untuk memuaskan orang-orang di Aceh. Nah, untuk kenapa tidak satu lagi sebagai tambahan bukti bahwa agama yang dianut oleh orang-orang di Indonesia itu banyak. Sehingga apabila kita misalkan memilih ideologi agamis yang sudah pasti akan berbasis Muslim Syariah, pasti agama-agama lain akan merasa tertindas dan dari situ perpecahan di dalam negara kita dapat terjadi antara rakyat-rakyat Indonesia. Mau itu dari dalam oleh ulama-ulama apa atau tokoh-tokoh apa ataupun dari luar. Yaitu bisa dari negara mana, instigator apa gitu. Terima kasih. Oke, gue izin simpulin berarti kalau misalnya kita nggak pakai Pancasila, yang pasti misalnya kita memaksakan supaya aturan syariah Muslim itu berlaku di Indonesia, yang pasti bakal terjadi kerusuhan, bakal terjadi perpecahan karena ada rasa ditinggal atau rasa ditindas dari agama yang populasinya lebih banyak di Indonesia, yaitu agama Islam itu sendiri. Makanya di Indonesia para founding fathers kita menyatukan atau melihat, menganalisis dulu ideologi-ideologi apa yang sekiranya cocok diberlakukan di negara kita Indonesia ini. Oke, tadi gue dari tadi udah nanya Aal sama Darren mulu, sekarang gue pengen minta pendapatnya Vio. Vio, ada orang-orang di Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia itu bukan ideologi, tapi falsafah, kesepakatan luhur, ada juga yang bilang asas tunggal, dan sebagainya. Emang nggak tertulis secara eksplisit di undang-undang bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara. Nah, orang-orang yang menyatakan itu adalah Ong Hok Ham, Armahedi Mahzar, Garin Nugroho, Mahfud MD, Rocky Gerung, dan sejumlah politik tokoh nasional lainnya. Sedangkan di sekolah kita, dan di sekolah mungkin pas kita SMP atau SD, diajarin oleh guru-guru kita diajarin bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara Indonesia. Tanggapan lu gimana nih tentang perdebatan ini? Lu lebih setuju Pancasila ada di posisi ideologi atau tokoh-tokoh politik, atau lu ada di pihak tokoh-tokoh politik yang tadi gue sebutin menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan falsafah, asas tunggal atau kesepakatan luhur bangsa Indonesia? Oke, eh, jadi perdebatan mengenai apakah Pancasila sebaiknya dianggap sebagai ideologi atau sebagai falsafah atau asas atau kesepakatan negara itu adalah hal yang kompleks. Jadi pandangan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, politisi, dan masyarakat umum. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa Pancasila lebih tepat dipandang sebagai kesepakatan luhur atau falsafah yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia tanpa mengikat dalam bentuk ideologi yang kaku. Di sisi lain, ada yang memandang Pancasila sebagai ideologi karena menjadi dasar filosofis dan hukum bagi negara. Pandangan ini dapat bergantung pada interpretasi dan sudut pandang masing-masing individu. Tapi menurut saya pribadi, Pancasila adalah suatu gagasan atau suatu konsep berpikir yang pertama-tama menjadi dasar negara Indonesia, tetapi sekaligus Pancasila juga bisa dianggap sebagai ideologi. Terima kasih. Oke, thank you Vio. Kalau menurut gue sendiri sih kita nggak usah pusing-pusing ya mikirin Pancasila itu ada di posisi ideologi atau cenderung ada di posisi falsafah atau kesepakatan luhur atau asas tunggal. Kita mendingan fokus dengan apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada di hidup kita, bahwa kita itu harus melaksanakan sila-sila yang ada di Pancasila itu. Jadi
mending kita nggak usah debat yang nggak penting, yang nggak ada pengaruhnya buat Pancasila itu, karena Pancasila juga udah nggak mungkin dirubah lagi, apalagi hanya sekedar sebutan untuk ideologi atau falsafah gitu ya, ada orang yang berdebat tentang itu, mendingan kita melakukan, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila itu. Begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Vio juga, gimana tanggapan lu, Vi, tentang sila-sila yang ada di Pancasila dan pengaruhnya bagi Indonesia? Apakah udah cukup baik untuk dijadikan dasar atau landasan berdirinya negara Indonesia? Oke. Eh, jadi setiap sila dalam Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia. Sila-sila tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dianggap penting dalam membangun negara yang adil dan beradab. Namun terkadang implementasi dan pemahaman terhadap sila-sila ini masih belum optimal dan masih ada ruang untuk peningkatan. Jadi penting bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan relevansi setiap sila. Itu aja, Li. Oke, Vio. Thank you. Jadi intinya udah cukup baik, tapi harus ada peningkatan yang harus dilakukan dari masing-masing masyarakat supaya Pancasila ini menjadi lebih bermakna dan dapat diimplementasikan secara rata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaan berikutnya untuk Aal, apa yang membahayakan eksistensi Pancasila pada hari-hari ini? Silakan, Aal. Baik. Jadi menurut saya, pada hari-hari ini masih ada beberapa hal yang bisa membahayakan eksistensi Pancasila sebagai ideologi. Salah satunya yang akan saya fokuskan pada pembahasan saya adalah radikalisme ekstremisme. Lebih spesifik lagi kepercayaan yang pengikutnya radikal-radikal saking parahnya sehingga mendevelop ke ekstremisme terorisme, di mana orang-orang individu yang memiliki kepercayaan berlebihan tersebut berkelompok dengan orang-orang yang berpikiran yang sama. Jadi sama ekstrimnya. Lalu lama-kelamaan sekelompok orang ini setuju bahwa kepercayaan yang mereka pegang itu jauh lebih benar, jauh lebih baik dan jauh lebih mulia daripada dasar yang dimiliki oleh suatu negara di mana mereka terletak di situ. Jadi korban terbesar atau label yang me- atau lembaga yang paling punya banyak label radikalisme ekstremisme adalah agama, di mana seringkali kita melihat tokoh-tokoh agama berusaha untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak terpelajar dan mudah untuk dimanipulasi sebanyak mungkin supaya mereka dapat memulai perlawanan secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah supaya kepercayaan mereka dapat ditetapkan di atas Pancasila ataupun menggantinya. Terima kasih. Oke, thank you all. Jadi kalau boleh gue simpulin yang Aal ngomong bahwa yang membahayakan eksistensi Pancasila pada hari-hari ini adalah adanya suatu konsep atau sistem baru tentang radikalisme dan ekstremisme yang melibatkan kekerasan. Jadi, dan sayangnya yang sangat disayangkan adalah konsep radikalisme ekstremisme ini dilakukan atau dianut oleh agama-agama yang ada di dunia. Jadi seharusnya agama-agama yang ada di dunia ini mengajarkan tentang kemanusiaan, kebaikan, bagaimana manusia bertindak, bersikap, bertutur yang baik. Agama itu harusnya jadi the way of life atau jalan hidup manusia, tetapi penganut-penganutnya justru malah melakukan kekerasan yang akhirnya merugikan banyak orang dan tentu akan merugikan agama serta dirinya sendiri. Jadi gue juga mohon untuk mungkin orang-orang yang nonton podcast ini bahwa kita jadilah dewasa, semakin kita harus semakin bijak dalam beragama. Jadi jangan sampai kita buta agama, jangan kita tuh harus mengedepankan logika juga. Jadi logika itu berjalan beriringan dengan agama. Nggak semua-muanya itu harus dikaitin sama agama dan kita tetap harus menjalin toleransi di Indonesia dengan banyaknya, dengan beragam suku,
ras, agama, golongan yang ada di Indonesia ini. Oke, pertanyaan terakhir, harapan terkait masa depan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Vio mungkin bisa bantu jawab. Oke. Jadi harapan untuk masa depan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila adalah agar nilai-nilai tersebut tetap menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menjaga eksistensi Pancasila, diharapkan Indonesia dapat terus menjadi negara yang damai, adil, dan berkeadilan bagi semua warganya, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau budaya. Selain itu, diharapkan anak-anak muda seperti kita sebagai generasi penerus dapat mengambil peran yang aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama. Itu aja. Thank you. Oke, gue izin nambahin ya, gimana cara kita anak muda itu menjaga eksistensi Pancasila dengan cara yang konkret namun berdampak besar. Caranya seperti kalau misalnya kita kanisian, gue mungkin buat teman-teman yang nonton podcast ini tapi ada di luar Kanisius, kita di Kanisius itu selalu diajarin untuk berefleksi. Kita diajarkan untuk mencari makna dalam segala momen atau peristiwa yang kita alamin dalam hidup kita. Sama dengan Pancasila ini, setiap momen atau peristiwa yang kita jalanin dalam hidup kita harus kita maknai, harus kita resapi dalam hati kita, dalam budi kita, dalam pikiran kita tentang sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan, apa sih pesan apa yang pengen di, ditujukan kepada kita lewat Pancasila ini tentang pengalaman yang kita sedang alami saat ini. Dan untuk cara-cara konkret sebenarnya gampang aja. Mungkin misalnya sila pertama itu tentang ketuhanan, ya kita harus rajin-rajin berdoa. Ini kayak pelajaran SD aja gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita membantu sesama kita yang misalnya kesulitan dalam belajar, misalnya ada yang teman-teman kita yang nggak bisa matematika, kita bantu, yang nggak bisa materi IPS, geografi, kita bantu, jadi nggak ada teman-teman kita yang tertinggal atau istilahnya itu left behind. Kemudian untuk sila ketiga, kita bisa, yang tadi kita udah sempat singgung juga, kita nggak boleh membawa aliran radikalisme ekstremisme itu ke Indonesia yang melibatkan kekerasan dan akhirnya berujung pada kerugian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk sila keempat kita bisa mulai lakukan misalnya dengan mencapai mufakat, dengan melakukan musyawarah atau diskusi yang nggak menutup satu kemungkinan jawaban. Jadi diskusi yang kita lakukan, kayak diskusi kita pada sore hari ini, itu nggak menutup satu jawaban, tapi kita membuka sebanyak-banyaknya jawaban, sehingga dari banyaknya jawaban itu kita bisa padukan menjadi sebuah jawaban yang bermakna, yang bermanfaat bagi eksistensi Pancasila ke depannya. Lalu yang terakhir, keadilan sosial, ya kita intinya harus adil, tapi yang perlu diingat, adil itu nggak harus tentang sama rata, nggak harus 50 dengan 50, tetapi bisa aja 60-40, bahkan 80-20. Tetapi semua itu harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita alami saat ini. Harus disesuaikan juga dengan kemampuan atau kompetensi yang kita punya saat ini. Begitu. Oke. Sekian podcast pada sore hari ini. Terima kasih Darren, Aal, dan Vio yang udah bergabung dalam podcast film PPKN pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan ke depannya dan bisa menjalani hari-hari ke depannya dengan baik dan bisa menjaga eksistensi Pancasila yang tadi kita udah bahas.